Fenomena kekerasan seksual pada anak SD. Kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Korbannya bukan orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga, bahkan balita pun ikut menjadi korban. Salah satu contohnya pada kasus pelecehan seksual murid SD di Bekasi. Fenomena ini semakin sering terjadi di semua negara karena peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan. Dan yang lebih parahnya lagi, pelaku kekerasan seksual itu berasal dari lingkungan terdekat kita, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar pada anak tersebut. Menurut data statistik, pada tahun 2022 lalu, terdapat 9.588 kasus yang terjadi. Anak-anak juga harus mengetahui perbedaan pelecehan seksual verbal yang berupa ucapan dan pelecehan seksual nonverbal yang berupa tindakan. Pelecehan seksual verbal yang berupa ucapan seperti komentar seksual tentang tubuh atau penampilan seseorang. Yang kedua, menggoda seorang perempuan atau dengan cara itu bersiul. Yang ketiga, ada bercanda tapi mengarah kepada seksual. Yang keempat, ada ajakan melakukan hubungan seksual. Yang kelima, ada pertanyaan pribadi mengenai pengalaman seksual. Dan yang keenam, ada menyebar rumor tentang aktivitas seksual kepada orang lain. Adapun pelecehan seksual nonverbal yang berupa tindakan itu seperti memandang seseorang dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan rasa penuh nafsu. Dan yang kedua, mengirimi gambar yang bernuansa seksual. Dan yang ketiga, ekspresi wajahnya itu seperti wajah mengedip, melempar, ciuman, dan menjilati bibir. Dan yang keempat, ada memeluk dan mencium lawan jenis secara tiba-tiba. Dan yang kelima, ada menyentuh tubuh sensitif seseorang. Dan yang keenam, ada menggosokkan bagian tubuh sendiri kepada orang lain. Anak-anak kini menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang-orang dewasa dan sekitarnya. Kekerasan seksual masih menjadi fenomena gunung es karena tidak adanya usaha-usaha pencegahan kekerasan. Cara mencegahnya dengan merespon semua permasalahan anak melalui pendidikan atau sekolah. Tujuannya untuk memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala kekerasan termasuk kekerasan seksual. Tepatnya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Senantiasa pakar-pakar menuntut kita untuk update pada dunia pendidikan di segala bidang, termasuk sex education. Sex education itu cakupannya luas, tidak hanya membahas mengenai hubungan badan, tetapi juga dengan organ reproduksi. Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah sebagian orang tua dan guru masih banyak yang menganggap pendidikan seks itu tidak perlu diajarkan kepada anak dan peserta didiknya sejak dini. Padahal, jika para orang tua ini tidak mencari informasi tentang pendidikan seks atau sex education, ini membuat mereka akan tersesat akan informasi tersebut karena tidak adanya bimbingan dan pengawasan dari guru dan orang tua terhadap mereka. Karena seorang anak itu harus mengetahui bagian tubuhnya, mengenal bagian tubuh privasi yang tidak boleh disentuh, dan seorang anak itu harus mengenal siapa saja yang boleh menyentuh bagian privasinya. Faktor penting pengetahuan tentang sex education. Yang pertama, anak-anak akan tumbuh menjadi remaja, dan jika mereka belum mengetahui tentang sex education yang sesungguhnya dan masih menganggap hal yang tabu dan belum tepat untuk disampaikan kepada anak-anak mereka, itu adalah hal yang salah. Karena sebenarnya mereka sudah harus mengetahui seberapa penting kesehatan organ reproduksi mereka dan seberapa penting menghargai tubuh mereka. Kejahatan seks dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal. Justru dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kehidupan anak kita. Dampaknya dari kekerasan seksual ini sangat banyak sekali. Yang pertama itu adanya pengkhianatan. Yang kedua, trauma secara seksual. Yang ketiga, anak merasa tidak berdaya dan juga bersalah
malu, memiliki gambaran yang buruk terhadap dirinya. Memberikan pendidikan seks pada anak tidak mudah. Banyak orang tua yang masih bingung dan tidak mengerti kapan dan bagaimana cara mereka mengetahui pendidikan seks itu perlu diajarkan. Pendidikan seks itu perlu diajarkan sejak dini dan akan terus berkembang pada masa remaja hingga dewasa. Pengetahuan tentang seks secara bertahap akan melengkapi dan memberdayakan anak-anak dan remaja dengan informasi, keterampilan, dan nilai-nilai positif untuk memahami seksualitas mereka. Selain itu, hal ini mengajarkan mereka untuk memiliki hubungan yang aman, serta bertanggung jawab atas kesehatan organ reproduksi mereka. Untuk itu, stop kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, upaya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan seksual.